Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis pada kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan buat kita semua. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dalam nats ini dijelaskan bahwa kita telah mengetahui bahwa Anak Allah telah datang. Itu yang pertama. Kemudian Anak Allah telah datang, Dia telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Ini adalah satu karunia kepada kita, yaitu adanya karunia pengertian. Artinya kita dapat mengerti. Selanjutnya, supaya kita mengetahui yang benar. Ini dituliskan dalam huruf besar, yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Ini kembali juga dituliskan dalam huruf besar, yang benar. Ya. Dan kita ada di dalam yang benar. Tadi supaya kita mengenal yang benar. Kemudian supaya kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dalam perikop ini dikatakan bahwa kita, dalam judulnya, pengetahuan akan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah yang benar. Jadi kita supaya mengetahui dan mengenal yang benar. Yang benar itu apa? Yang benar itu adalah Allah. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka diingatkan, dibuat catatan di bawah daripada nats ini, agar kita waspada terhadap berhala. Dalam nats Yohanes pasal 5 ayat 21 dituliskan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi di dalam dunia ini yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis, banyak berhala-berhala. Segala apa yang diturutkan, segala apa yang menguasai manusia itu adalah berhala. Maksudnya di sini menguasai kehidupannya jasmani dan rohani, sehingga manusia itu menghambakan diri sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada sesuatu itu termasuk juga berhala. Contohnya seperti harta benda. Apabila harta benda itu
menjadi sesuatu yang sangat penting, sehingga seseorang itu, manusia itu, menghambakan diri untuk mendapat harta benda itu, bahwa seseorang itu percaya bahwa harta benda itu dapat menyelamatkannya. Hati dan pikirannya, jiwanya, rohnya diserahkan demi harta benda, itu termasuk berhala. Apapun dilakukannya demi harta benda itu, maka itu adalah berhala bagi dia. Misalnya, dia mau melakukan apa saja, termasuk pembunuhan, memusnahkan orang, membunuh orang, mencuri, memfitnah, demi mendapatkan harta benda itu termasuk berhala. Demikian juga kekuasaan. Banyak orang mencari kekuasaan, melakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Dalam demokrasi ada perebutan kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Misalnya dengan cara menyuap, menyogok, money politik, menjual nama agama. Agama dijadikan sebagai alat untuk membodoh-bodohi orang, menipu orang, agar mau memilih dia. Bukan justru mencerdaskan, dia membodoh-bodohi, menjual ayat-ayat, menjual ayat-ayat dalam kitab suci. Nah, itu cara-cara yang tidak benar. Apabila itu dilakukan, berarti orang itu lebih mengutamakan kekuasaan daripada kebenaran. Seharusnya kebenaran itulah yang harus ditegakkan. Dengan kebenaran, kekuasaan bisa didapatkan dengan cara yang benar, yaitu melalui cara-cara demokrasi seperti di negara kita ini. Demokrasi itu berasal dari kata demos kratos, artinya karya daripada masyarakat. Artinya masyarakat itu yang berbuat. Kreasi daripada masyarakat dengan suara terbanyak mengadakan pemungutan suara. Maka suara terbanyak itu, kalau di negara demokrasi itu dianggap suatu kebenaran. Walaupun sebenarnya kadang-kadang demokrasi itu bisa menyakitkan. Seperti Tuhan Yesus juga disalibkan karena demokrasi. Itu menurut pandangan duniawi. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus disalibkan itu adalah merupakan rencana Allah. Tapi rencana Allah itu diwujudkan dalam kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa nats ini tadi menyuarakan kepada kita bahwa Yesus telah datang agar kita mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman tentang yang benar, tanda kutip, yang benar. Yang benar itu adalah Allah. Allah lah satu-satunya yang benar. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kebenaran. Akan tetapi
Kebenaran daripada Allah itu tidak boleh dipaksakan. Kebenaran daripada Allah itu harus disuarakan, bukan dipaksakan. Disuarakan agar roh Allah lah yang bekerja di dalam kehidupan manusia itu. Karena Allah sendiri tidak suka terhadap adanya pemaksaan. Terhadap adanya pemaksaan kehendak. Walaupun kehendak itu adalah kehendak Allah sendiri. Allah sendiri tidak mau memaksa manusia untuk melakukan kehendaknya. Allah menginginkan kesadaran, ketulusan, keikhlasan daripada manusia itu untuk menuruti kehendaknya. Allah tidak pernah memaksa manusia itu untuk melakukan kehendaknya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Allah, sebagai hamba Allah, menyuarakan kebenaran itu atau menyuarakan kehendak Allah itu dengan giat terus menerus. Kita tidak henti-hentinya menyuarakannya, sehingga orang yang mendengarnya itu akan merenungkan, akan memahami, dan satu saat kemungkinan sekali dia akan menerima. Saya katakan kemungkinan sekali karena orang mau menerima kebenaran dari Allah itu semata-mata adalah karena kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja pada manusia itu. Karena walaupun banyak yang dipanggil, banyak yang terpanggil, tetapi tidak semuanya yang terpilih. Karena apa? Karena manusia itu bebas untuk memilih apa yang dia inginkan. Oleh karena itu Bapak saudara-saudara sekalian, nats ini menghimbau kepada kita bahwa Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk apa? Untuk memberikan pengertian kepada kita, kepada umat manusia, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengetahuan tentang kebenaran, untuk mengetahui, mengerti tentang yang benar. Yang benar itu adalah Allah sendiri. Allah itu dapat diwujudkan atau manusia dapat melihat wujudnya dalam kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disuarakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Agar kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang sejati, Allah yang kekal. Oleh karena itu, diingatkan kepada kita, waspadalah terhadap segala berhala. Waspadalah terhadap segala berhala. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat bekerja di dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami, kita dapat menerima apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.